Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalisa Putri Eleanor. Saya Saratia Salahi. Saya Debbie Oktaviani. Saya Raffian Ferdian. Saya Ageng Ariansa. Di sini kami akan menampilkan video penjelasan tentang teknik pengendalian gulma secara hayati. Selamat menyaksikan. Pengendalian gulma secara hayati adalah metodologi pengendalian yang memanfaatkan musuh alami seperti serangga untuk menekan pertumbuhan gulma tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Metode ini menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan herbisida sintetis yang bisa merusak ekosistem dan meninggalkan residu pada tanaman maupun air. Dalam video ini akan kita perlihatkan beberapa contoh serangga yang berperan sebagai agen pengendalian gulma seperti kumbang daun, kukurbit, belalang, dan walang sangit. Serangga-serangga ini aktif memakan daun serta bagian-bagian penting dari tanaman gulma, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan gulma secara alami. Dengan memanfaatkan serangga pemakan gulma, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan. Belalang dikenal sebagai hama tanaman, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan gulma seperti Setaria barbata. Dalam pengamatan, populasi gulma menurun dari 15 jadi 6 populasi gulma dengan tingkat kerusakan gulma mencapai 60%. Belalang bersifat polifag, artinya bisa makan berbagai jenis tanaman termasuk gulma itu sendiri. Nah, cara makannya adalah mengunyah daun dan batang muda sehingga efektif melemahkan gulma. Selain itu, belalang juga bisa membantu penyerbukan secara tidak langsung saat makan. Walang sangit umumnya dikenal sebagai hama pada tanaman padi, namun ternyata juga dapat menyerang gulma seperti Sinocoloa crusgali. Dalam hasil pengamatan, populasi gulma menurun dari 20 menjadi 8, dengan tingkat kerusakan pada gulma mencapai 60%. Serangga ini merusak tanaman dengan cara menghisap cairan dari daun dan batang menggunakan alat mulut bertipe penusuk penghisap atau proboscis, yang menyebabkan jaringan tanaman melemah dan pertumbuhan gulma terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa walang sangit memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai agen hayati dalam sistem pengendalian gulma terpadu secara alami dan ramah lingkungan. Kumbang daun kukurbit dikenal sebagai hama tanaman labu-labuan, namun juga bisa digunakan untuk mengendalikan gulma seperti Sinedrella nadiflora. Dalam pengamatan, tingkat kerusakan gulma yang ditimbulkan mencapai 60%, terutama pada bagian daun. Serangga ini menyerang dengan cara mengunyah menggunakan alat mulut bertipe pengunyah, sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan gulma. Cara ini efektif menekan populasi gulma secara alami dan ramah lingkungan. Pengendalian gulma secara hayati dengan memanfaatkan serangga menunjukkan hasil yang signifikan dalam menekan populasi gulma tanpa perlu menggunakan bahan kimia. Belalang, kumbang daun kukurbit, dan walang sangit terbukti mampu merusak bagian penting tanaman gulma melalui cara makan yang berbeda, mulai dari mengunyah hingga menghisap cairan tanaman. Tingkat kerusakan gulma yang ditimbulkan ketiganya mencapai sekitar 60%, menunjukkan efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan gulma. Metode ini tidak hanya efisien, tetapi juga lebih aman bagi lingkungan karena tidak meninggalkan residu dan mendukung keseimbangan ekosistem. Hal ini menjadikan pengendalian hayati sebagai salah satu pendekatan yang layak diterapkan dalam sistem pertanian berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.